Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja saya lagi semangat banget nih, karena kita bakal ngebedah sebuah cerita yang, ya ampun, liar banget pokoknya. Kita bakal ngomongin sebuah mahakarya komedi animasi 2D dari Dot Design yang judulnya Bolos Sekolah. Animasi pendek ini tuh bener-bener pas banget nangkep esensi kekacauan masa-masa SMA. Dan kerennya lagi, mereka pakai gaya seni anime 2D yang super ekspresif buat nyeritain gimana satu hari sekolah bisa hancur berantakan karena satu keputusan bodoh. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung selami aja dan lihat gimana sebuah kesalahan kecil bisa berubah jadi bencana yang super menghibur. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kalian pikir-pikir sebentar. Apa sih hal terburuk yang bisa kejadian kalau kalian bolos kelas? Dapat nilai jelek, dipanggil guru BK, atau disuruh hormat bendera siang bolong? Kalau di dunia nyata, ya paling banter itu sih ya. Tapi, di dunia animasi 2D yang serba cepat dan gak ketebak ini, hukum fisika dan pastinya hukum karma itu kerjanya beda. Beda banget. Kita bakal ngelihat sebuah rentetan kejadian yang begitu absurd dan kacau. Sampai-sampai kalian pasti bakal mikir 2 kali deh sebelum mutusin buat cabut dari pelajaran matematika. Oke, masuk ke bagian pertama. Tekanan teman dan rencana. Semuanya bermula dari satu niat simpel yang sangat universal dan mungkin pernah kepikiran juga sama kita. Menghindari kelasnya Pak Budi. 5 sekawan ini lagi ada di persimpangan jalan nih. Mau jadi anak baik-baik atau ya ngelanggar aturan dikit lah. Dan seperti tipikal dinamika tongkrongan cowok SMA pada umumnya, keraguan sekecil apapun tuh langsung dihajar sama tekanan dari teman sendiri. Di momen inilah peer pressure bekerja dengan sangat brilian. Pas si Kona coba nolak dan ngingetin kalau bolos itu ide yang buruk, teman-temannya langsung nyerang egonya pakai ejekan tajam. Ya cupu, cupu. Nah, di momen kayak gini pesona gaya anime 2D-nya bener-bener berasa. Kalian hampir bisa ngebayangin urat kesel yang kedut-kedut di dahi karakternya, atau tetesan keringat raksasa ala anime yang jatuh dari kepala mereka. Tektokan dialog yang cepat dan saling ejek ini akhirnya maksa teman yang tadinya ragu buat nyerah dan ngikut aja sama rombongan. Padahal rencana mereka tuh sebenarnya simpel banget. Numpang kendaraan lewat ke perbatasan, terus nongkrong, ngopi, dan sebat. Udah. Dan buat ngeresmiin rencana yang udah pasti bakal gagal total ini, mereka pakai pantun jalanan yang pede abis. Berang-berang makan berkat, berangkat. Sumpah ya, kalimat ini diucapin dengan penuh keyakinan, udah kayak karakter utama anime shonen yang mau berangkat ke medan tempur. Padahal aslinya, mereka cuma remaja-remaja ceroboh yang mau loncat ke bak belakang truk acak di pinggir jalan. Kepedean tingkat dewa inilah yang bikin kejatuhan mereka nanti kerasa makin kocak. Lanjut ke bagian 2. Eskalasi cepat kekacauan. Sebuah titik di mana nggak ada lagi jalan balik. Siap-siap aja, karena disinilah rencana jenius mereka langsung hancur lebur berkeping-keping, layaknya pahlawan tragis yang mendadak kehabisan plot armor. Coba perhatiin deh seberapa cepatnya kenakalan remaja biasa ini berubah jadi krisis eksistensial. Menit ke-0, mereka mutusin buat bolos nih. 10 menit kemudian, mereka udah loncat ke dalam bak truk secara acak, yang lucunya sempat dikira maling sama orang lewat. Masuk menit ke-30, wah kejanggalan mulai kerasa nih. Dan boom, tepat di menit ke-60, realitas nampar mereka keras banget. Mereka secara nggak sadar udah diculik buat dijadiin kuli kasar. Loncatan logika yang bawa mereka dari depan gerbang sekolah sampai ke titik ini bener-bener absurd luar biasa. Kepanikan mereka benar-benar pecah pas mereka akhirnya sadar sama situasinya. Ini truk gak berhenti-berhenti, di mana mau turunnya kita bang? Coba deh bayangin adegannya. Angin bertiup kencang, pemandangan kota udah lama hilang, dan 5 anak SMA ini cuma bisa tatap-tatapan dengan muka pucat pasi di belakang kendaraan kargo yang lagi ngebut. Sementara itu, sopir truk di depan udah mutusin dalam hati. Gak usah diturunin dulu, biarin aja, gua suruh bantuin turunin barang. Mereka secara harfiah baru aja ngejebak diri mereka sendiri ke dalam pusaran kerja rodi tanpa bayaran. Sekarang kita bergeser ke bagian 3, reaksi guru yang ikonik. Sementara kelima siswa ini lagi berjuang demi hidup mereka di belakang truk kargo antah berantah, apa kabar nih yang di sekolah? Harusnya kan ada pencarian besar-besaran buat nemuin murid-murid yang hilang ini dong ya kan? Disinilah kita disuguhin kontras yang sumpah mematikan banget. Di satu sisi, murid-murid kita ini lagi ketakutan, kejebak, dan meluncur deras ke lokasi kerja paksa. Di sisi lain, guru pengganti legendaris kita masuk kelas, ngelihat kursi-kursi pada kosong, dan nanya kemana anak cowok pergi. Pas dijawab kalau mereka bolos, respon si bapak guru ini benar-benar datar habis. Ah, udahlah biarin, bukan murid gua ini. Ya udah, lanjut. Kontras antara mimpi buruk penuh taruhan nyawa dari para siswa dan betapa apatisnya si guru ini adalah chef's kiss, puncak komedi. Gaya anime 2D itu kan biasanya identik sama reaksi lebay atau teriak-teriak histeris. Tapi di sini, justru respon yang kelewat lempeng inilah yang jadi punchline paling tajam. Nah, sampailah kita di bagian 4, pesan moral yang absurd.
Kita udah masuk ke klimaks ceritanya. Truknya akhirnya sampai di tujuan, yang pastinya bukan tongkrongan asyik dan jelas bukan rumah mereka. Di momen inilah, sang sopir ngeluarin rencana besarnya. Kalian harus perhatiin betapa oportunis dan jeniusnya sopir truk ini. Pas ada orang di lokasi bongkar muat yang nawarin bantuan buat nurunin barang, si sopir dengan santainya nunjuk ke 5 anak SMA yang lagi pelangap-pelangap kebingungan di belakang truknya. Terus dia bilang, "Gak usah pak, kita bawa anak buah banyak noh." Gila nggak tuh? Sopir ini bukannya ngamuk karena ada bocah numpang diam-diam, dia malah manfaatin kemalasan mereka jadi kuntungkan bisnisnya. 5 anak SMA pemberontak secara instan disulap jadi kru kuli angkut gratisan. Hukum karma di alam semesta animasi 2D ini benar-benar instan dan gak ngel ampun. Jadi ada satu pertanyaan penting nih untuk kalian renungkan bareng-bareng. Apakah bahaya paling nyata dari bolos kelas itu dapat nilai merah karena gagal ujian? Atau justru secara nggak sengaja berubah jadi buruh dadakan di tempat yang entah di mana? Cerita peringatan dari Dot Design ini seolah ngebuktiin kalau di dunia animasi 2D yang penuh kekacauan ini, hukumannya tuh jauh lebih kreatif dan pastinya lebih nguras keringat dibanding hukuman dari guru BK manapun. Jadi buat kalian, lain kali kalau kepikiran buat lompat pagar sekolah, inget-inget deh siapa tahu truk yang lagi lewat di depan kalian itu lagi butuh kuli bongkar muat. Terima kasih ya udah gabung bareng saya di pembahasan narasi yang super kacau ini dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.